Ini kan menyampaikan juga kita sebagai kepala daerah, ya ini bukan mengkritik pribadinya, tapi mengkritik jabatannya. Jabatannya yang sudah dipilih oleh rakyat secara langsung. Dipilih rakyat secara langsung, sehingga mendapatkan jabatan. Ya. Apapun itu, siapapun itu bupatinya, siapapun orangnya. Nah, kita mengkritik jabatannya, bukan pribadinya. Untuk kepentingan orang banyak. Waktu di KPU waktu lalu, waktu di acara debat kan, di KPU, orang-orang KPU dan masyarakat dan publik itu menyaksikan semua apa yang disampaikan calon bupati pada saat itu. Sebuah pantun menyampaikan, ya kan? Jadi masyarakat Ketungau khususnya nggak mau tahu, melihat bukti. Tapi sampai hari ini kita melihat jembatan tidak jadi-jadi, jalan rusak di pusat kecamatan juga sama, jembatan masih kayu. Nah terus listrik juga ya masih hidup hanya malam. Ya padahal sudah mau masuk kan, sudah sampai ke Seputau 3 tiangnya. Kenapa dicabut kembali, dipindah tempat lain? Nah kan jadi pertanyaan. Nah terus seperti jembatan Ketungau 2. Kita mendengar apa pantunnya calon bupati waktu itu. Sekarang sudah jadi bupati kan. Nah, kalau kita makan roti, sebaiknya sambil minum kopi. Kalau yang jadi bupati Bala Roni, jembatan Ketungau 2 pasti jadi. Nah ini kan beliau sendiri, calon sendiri yang ngomong seperti itu kan. Nah jadi mohonlah kepada beliau sebagai kepala daerah untuk menepati janjinya, untuk menyelesaikan jembatan ini kan bukan waktu yang sebentar untuk membangun jalan, menimbun apa tuh seberang Sungai Ketungau sana, ya, dibangun jalannya, terus seberang Sungai Ketungau sebelah kanan kiri mudik itu sama-sama perlu dibangun jalan. Ya, ini kan makan waktu lama. Jangan sampai nanti itu udah mau selesai juga jadi bupati, jembatan Ketungau nggak jadi-jadi, ya kan? Nah ini yang kita sampaikan. Nah makanya wajar juga dari masyarakat selalu bertanya terkait masalah ini. Nah untuk jalur Sintang Merakai, kita lihat yang wewenang provinsi masih juga hancur, masih juga rusak. Nah, yang mana juga yang wewenang kabupaten. Tapi kita tidak mencari itu wewenang provinsi, itu wewenang kabupaten. Ini semuanya wewenang negara. Kewajiban negara untuk kesejahteraan rakyat. Untuk membangun infrastruktur. Ya. Untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan negara. Negara dapat pajak dari kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang itu. Baik pun roda 2, roda 4, ke roda 6. Nah, kan? Kalau jalan bagus, ekonomi masyarakat pasti bagus. Karena apa? Dengan jalannya bagus, tentu barang juga lebih murah daripada jalan yang rusak. Di pusat kecamatan, kalau jembatan itu sudah jadi, jalannya sudah bagus, di pusat kecamatan, ekonomi perputaran orang belanja dari seberang, dari mana-mana tetap berlalu lalang, tetap lewat pusat kecamatan. Jadi ramai. Oleh karena itu, pusat kecamatan juga jalannya harus diaspal. Jabatan ya paling tidak ya jabatan rangka baja lah, beton kan? Bukan rangka baja yang ada pagarnya di atas seperti jembatan Ketungau, bukan seperti kayak jembatan Seputau 3 kayak gitu kan? Ya, untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat banyak dan untuk keamanan anak-anak yang berlalu lalang di situ. Begitu. Karena anak-anak sekolah kan banyak.
baik pun dia SD, ya TK, PAUD, semua, SMP, SMA, SMK, ya kan? Ini kan pusat kota kecamatan. Ya, jadi kita tidak mencari itu wewenang siapa. Tolong yang menjadi wewenang daerah, tolong daerah perhatikan. Yang menjadi wewenang provinsi, tolong provinsi perhatikan. Ya, ngomong ke negara, ngomong. Jangan alasan anggaran dipotong, itu ini dipotong, segala macam dipotong ya. Ya ngomong ke Pak Prabowo, jangan potong, ini duit. Pakai membangun infrastruktur yang ada. Maka begitu. Nah, jadi supaya tidak menimbulkan ya kritikan-kritikan yang seperti ini. Ini kan mengkritik, melihat kinerjanya lambat. Lambat. Ditunggu bulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun. Ini 2026 sudah. Sudah April. Nah, jadi listrik juga harus 24 jam karena perusahaan yang menggunakan listrik ada provider, baik pun dia Indosat yang ada, Telkomsel, PDAM, air bersih, segala apa itu pengisian ulang, depot, dan masyarakat banyak, konter-konter, toko-toko, orang-orang kaya yang ada di pusat kecamatan. Kan semuanya perlu listrik. Dengan adanya listrik bisa 24 jam, otomatis LPG juga hemat karena orang bisa masak air pakai listrik, bisa masak kopi, bisa masak sayur, bisa masak nasi pakai listrik. Ya paling tidak bisa menghemat gas dari negara ini 50% daripada biasanya. Ini kan harus diperhitungkan. Nah, jadi apa yang kami sampaikan terkait ini ya tolonglah didengarkan. Sebagai Pak Bupati yang kami hormati dan Wakil Bupati juga yang kami hormati, Gubernur yang kami hormati, Wakil Gubernur yang kami hormati, Camat yang kami hormati. Jadi tolonglah kan, Camat sebagai Bupati kami di kecamatan kan. Nah, Bupati ada di kota kabupaten kan, Gubernur ada di kota provinsi. Nah, jadi juga kita sampaikan ini, Camat juga ada dasarnya untuk mendukung kami, untuk menyampaikan hal ini kepada Bupati. Bupati juga ada dasarnya untuk menyampaikan ini kepada Gubernur. Gubernur juga ada dasarnya untuk menyampaikan ini kepada Presiden, kepada Menteri. Jangan sampai ya kami sebagai masyarakat luas merasa ketidakadilan ini tidak berpihak kepada kami. Ya, masyarakat luas kompak, kami tutup semua kantor itu. Kami masyarakat kok, bukan menghambat pelayanan publik, tapi tutup semua kantor, percuma ada kantor-kantor. Sementara apa yang kami sampaikan tidak ditindaklanjuti. Begitu. Jadi kami bukan membenci pribadi mereka, tidak. Siapapun yang jadi camatnya, siapapun yang jadi bupatinya, siapapun yang jadi gubernurnya, kami menyampaikan tetap seperti ini. Karena kita menyampaikannya kepada tugasnya, kepada amanatnya kita menyampaikan. Saya rasa tolonglah didengarkan kan apa yang kami sampaikan. Untuk kepentingan masyarakat banyak. Rakyat udah sulit. Ekonomi sulit, barang setiap hari mahal. Nah, jadi tolong perhatian yang serius gitu. Jangan anak-anak yang komplain jalan, anak-anak yang komplain jalan viral, lalu cepat ditindaklanjuti, dikirim alat. Sementara kita yang orang dewasa ini, udah kakek-kakek ini kan, menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta di lapangan yang ada. Jangan lambat-lambat menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Saya rasa cukup itu.